Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu PNB HKI Palangkaraya datang memuji memuliakan nama-Mu Tuhan di dalam kebaktian PA kami. Sekalipun pada saat ini Tuhan, kami kebaktian di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing Bapa. Kiranya Roh-Mu yang berkenan hadir di dalam kebaktian kami Tuhan. Terimalah pemujian kami, sembah kami yang kami sembahkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa, saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu, mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu. Urapi, kuduskan, dan layakkan hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu bagi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam PNB HKI Palangkaraya. Apa kabar? Kiranya kita selalu dalam lindungan Tuhan dan sehat selalu. Sekalipun kita tetap di rumah, tetap jaga kesehatan ya buat PNB semua. Ya, mari kita buka Alkitab kita. Nats firman Tuhan di dalam kebaktian kita pada malam hari ini yang terambil dari 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai yang ketujuh. Mari kita buka bersama-sama. Kami akan bacakan demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Demikian firman Tuhan. Salam PNB HKI Palangkaraya. Ya, ketika membaca nats firman Tuhan ini, Amang teringat kepada satu lagu rohani yang mengatakan, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Gitu. Dan di awalnya dikatakan, bukan dengan emas perak. Ya, di sini menceritakan bahwa kita orang yang beriman, kita PNB orang Kristen adalah yang tadinya mati akibat dosa, tapi kita sudah diselamatkan. Amin. Kita telah meninggalkan hidup kita yang lama dan kita telah masuk ke dalam kehidupan yang baru, yang penuh pengharapan, yang penuh iman, yang penuh sukacita yang telah disediakan oleh Yesus Kristus. Kemarin kita baru merayakan ibadah Jumat Agung, yaitu di mana ibadah tersebut memperingati hari kematian Yesus Kristus untuk menebus umat manusia dari keberdosaannya. Di dalam kematian Yesus, dosa-dosa kita juga dimatikan. Jadi dosa ataupun kuasa iblis tidak lagi berkuasa atas orang-orang percaya, atas hidup dan kehidupan PNB saat ini. Amin. Dan di sini saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Petrus sebagai salah satu murid Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada kita bagaimana kita untuk tetap tahan uji, bagaimana kita untuk tetap memurnikan iman percaya kita, bagaimana kita untuk tetap bertahan di dalam pengharapan itu dan tanpa meninggalkan pengharapan itu. Dan jika kita lihat di ayat 1 sampai ayat 2, di sini dikatakan oleh Petrus bahwa suratnya ini ditujukan kepada orang-orang pendatang
yang tersebar di Pontas, Galilea, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Jadi dikatakan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tersebut, yang taat kepada Yesus Kristus adalah orang-orang pilihan, termasuk Anda, termasuk saudara-saudari PNBH Palangkaraya. Amin. Nah, dan ini surat ini merupakan surat kepada anak-anak perantau sebenarnya. Seperti dikatakan tadi, yang tersebar, orang-orang pendatang, berarti orang-orang perantau. Nah, PNBH Palangkaraya di sini dapat dikatakan adalah anak-anak perantau yang merantau dari, ya mayoritas dari Sumatera Utara, atau ada juga dari daerah yang lain. Nah, kita adalah perantau di sini. Bagaimana kita untuk menjaga diri kita? Bagaimana kita untuk menjaga iman kita? Bagaimana kita untuk menjaga pengharapan kita tetap di dalam Yesus Kristus seperti yang disampaikan oleh Petrus pada saat ini kepada semua anak perantau. Dan saat ini sampai kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, di sini Petrus menunjukkan kepada kita bahwa kebangkitan Yesus yang kita rayakan kemarin itu menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan memberikan satu pengharapan bagi kita. Dalam kematian Yesus, Tuhan memberikan satu warisan yang sungguh luar biasa bagi kamu, bagi PNBHK Palangkaraya. Oleh karena itu tetap pegang teguh pengharapan itu. Tetap pegang teguh warisan itu. Apakah warisan itu? Di sini dikatakan bahwa untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Ingat, tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ingat, warisan orang-orang percaya, warisan orang yang beriman di dalam Yesus Kristus itu adalah sorga yang kekal. Ya, amin. Ya, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, terkhusus buat PNBH Palangkaraya. Pada saat ini dikatakan bahwa warisan itu adalah surga. Orang yang telah beriman di dalam Yesus Kristus, yang telah beriman atas kematian Yesus Kristus di kayu salib, dan kebangkitan Yesus itu yang akan kita rayakan besok. Dan di dalam kebangkitannya, Yesus menunjukkan dan Yesus memberikan pengharapan bagimu. Jangan pernah tinggalkan itu, kawan-kawan. Jangan pernah tinggalkan itu, PNBH Palangkaraya. Kamu telah memiliki warisan. Maukah engkau meninggalkan warisanmu? Maukah engkau menjual warisanmu? Ingat, setiap orang yang menjual warisannya, dia tidak akan beroleh berkat. Ya, bukan hanya warisan surgawi. Tapi dapat kita lihat, kalau ada seorang keluarga yang menjual warisan daripada warisan orang tuanya, ataupun dari warisan neneknya, atau dari silsilah keturunannya, bagaimanakah berkat yang akan mereka peroleh? Tidak jarang kita jumpai orang yang demikian yang menjual warisan daripada orang tuanya, tidak lagi beroleh berkat. Itu baru dalam konteks dunia. Dan saat ini, warisan yang diwariskan Tuhan bagimu bukan dalam konteks dunia, tapi warisan yang diberikan Tuhan adalah warisan surga. Jangan jual itu. Ya. Jangan tinggalkan warisan itu. Yesus telah memberikan bagimu. Dan dia telah menyatakan dirinya, akulah jalan menuju rumah Bapa. Hanya melalui akulah. Tidak ada jalan lain selain aku. Itu kata Yesus. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bergembiralah kita beroleh warisan itu. Bagaimana seorang anak yang beroleh warisan dari orang tuanya? Pasti dia akan berbangga. Pasti dia akan berbahagia ketika beroleh warisan dari orang tuanya. Saat ini kita beroleh warisan daripada Tuhan, yaitu warisan kita surga yang kekal yang daripada Tuhan, yang tidak akan binasa. Itu pengharapan kita di dalam iman kita. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sekalipun di tengah dunia banyak menawarkan warisan, harta, atau jabatan, atau cinta di dunia ini, masihkah kau mempertahankan warisanmu? Masihkah kau mempertahankan pengharapan yang daripada Yesus? Atau kamu meninggalkan Yesus? Kamu meninggalkan warisanmu hanya karena cinta, karena pekerjaan, karena jabatan,
Saat ini PMB diajak, jangan pernah tinggalkan itu. Jangan pernah tinggalkan warisanmu PNB HK Palangkaraya. Jangan kita mengatakan bahwa, oh ini kesempatan yang baik. Aku sudah tamat kuliah. Aku butuh pekerjaan itu. Tapi dengan satu syarat, tinggalkan imanmu. Bagaimana dengan PNB? Apakah PNB akan meninggalkan imanmu? Aku kan butuh, Amang. Saat ini aku butuh pekerjaan ini. Aku sudah lulus kuliah. Daripada aku menganggur, Amang, terpaksa aku meninggalkan itu untuk mendapatkan pekerjaan. Nats firman Tuhan saat ini mengajar kita ke PNB HK Palangkaraya. Jangan sekali-sekali tinggalkan imanmu hanya karena pekerjaan. Sekalipun sudah tamat kuliah, mencari pekerjaan, tinggalkan iman untuk mendapatkan pekerjaan yang kamu inginkan. Ingat, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagimu. Amin. Tidak harus menjual iman supaya kita dapat bekerja yang baik. Lihat saudara-saudaramu, lihat teman-temanmu. Apakah mereka menjual iman mereka untuk mendapatkan pekerjaannya? Mari kita lihat di sekitar kita PNB HK Palangkaraya. Ada berapa di sini yang bekerja? Ya, Amang akan kasih contoh beberapa teman-teman kita. Apakah mereka meninggalkan iman mereka? Lihat itu Bang Faisal. Tadi dia baru ngirim rekaman. Lihat nggak bajunya? Yang baju warna biru. Apa tertulis di situ? Ya kan? Instansi pemerintah. Lihat Bang Olan. Dia kerja di mana? Lihat Bang Dani Gultom. Ya kan? Begitu bergembiranya dia ketika memakai topi proyeknya yang warna kuning. Ya, jadi PNB, ingat, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagimu. Ya, bagi yang Amang buat sebagai contoh, jangan berbangga hati ya, tetap pertahankan imanmu ya. Jangan tinggalkan imanmu. Jangan nanti ketika mau naik jabatan dengan persyaratan tinggalkan iman, jadi goyang. Jangan, tetap pertahankan imanmu ya. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kalian ya, buat PNB. Begitu juga di dalam percintaan, di dalam jodoh. Aku sudah kerja, Amang, aku sudah berumur sekian, aku tidak punya pacar, tapi di sana ada yang ingin jadi istriku, tapi harus gini, harus meninggalkan iman. Jangan juga sekali-sekali tinggalkan imanmu ya. Iya Amang, dia cantik Amang. Iya Amang, dia ganteng Amang. Aku cinta sama dia Amang. Gak ada lagi rupanya PNB yang ganteng. Tidak ada lagi rupanya PNB yang cantik. Banyak PNB HK Palangkaraya juga ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya kan. Nah, lihat Pak Ketua kita, Pak Leo, ganteng kan? Lihat Ibu Sekretaris, cantik kan? Nah, jadi jangan takut akan jodoh. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagimu. Ya, itu pengharapan kita. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, di ayat 6 dikatakan bahwa bergembiralah akan ahli itu, bergembiralah kau, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Orang yang telah menerima warisan dari Tuhan, yaitu warisan surgawi, bukan berarti kita selalu beroleh sukacita, tidak. Tapi duka cita pasti akan datang. Itu menyatakan bahwa kita adalah masih manusia. Manusia tidak ada yang sempurna. Manusia pasti mengalami yang dikatakan dengan sukacita dan duka cita. Tapi bagaimana kita memakai iman ini untuk dapat melewati semuanya itu, melewati setiap pencobaan itu. Dunia pasti akan selalu mencobai kita. Dunia pasti akan selalu mencobai PNB ketika semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi ingat, dikatakan di ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ingat, untuk membuktikan kemurnian imanmu. Saat ini juga, dalam kondisi saat ini, COVID-19 yang mewabah di tengah-tengah dunia. Mari kita imani ini, bahwa saat inilah Tuhan menginginkan kemurnian imanmu. Tuhan menginginkan kemurnian iman kita. Masihkah kita setia beribadah kepadanya? Ketika kita tidak beribadah di gereja lagi,
Masihkah kita setia PNB HP Palangkaraya beribadah di kos kita masing-masing, beribadah di rumah kita masing-masing? Atau kita tidak lagi beribadah? Ingat, pakai waktu ini, pakai saat ini, yang terjadi saat ini untuk memurnikan imanmu, ya. Jangan lagi tinggalkan Tuhan. Murnikan imanmu, ya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah. Ingat, emas, harta dunia, jauh lebih tinggi. Iman jauh lebih tinggi dari harta dunia ini, ya. Harta dunia dan mana tadi yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Ingat, pengharapan itu, pengharapan dan imanmu itu kekal sampai Yesus datang yang kedua kali. Ya, tetap pegang itu. Mari kita pegang warisan kita. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, PNB HK Palangkaraya, karena kamu telah ditebus oleh darah yang kudus, oleh darah Yesus Kristus, dan kita telah memiliki warisan atau harta di surga. Dan itu adalah harta yang kekal, harta yang tidak akan binasa. Dan itu akan kita peroleh kelak ketika Yesus datang yang kedua kali. Amin. Kiranya Tuhan memberkati PNB HK Palangkaraya dan menguatkan selalu PNB HK Palangkaraya di dalam mempertahankan imannya dalam Yesus Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman kebenaran-Mu yang dapat sampai kepada kami Tuhan pada saat ini. Kepada anak-anak-Mu PNB HK Palangkaraya, Tuhan mengingatkan kami supaya kami tetap dapat bertahan, supaya kami tetap memegang teguh iman pengharapan yang telah Tuhan berikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami memiliki harta, kami memiliki warisan di surga yang kekal yang telah Tuhan sediakan. Bapa, kuatkan kami anak-anak-Mu PNB HK Palangkaraya untuk dapat tetap mengandalkan iman percaya kami di dalam nama-Mu. Roh-Mu yang menguatkan kami untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, berkati kami satu persatu. Berkati kami satu persatu anak-anak-Mu PNB HK Palangkaraya, baik yang dalam proses perkuliahan saat ini Bapa. Berikan hikmat kebijaksanaan yang daripada Engkau kepada anak-anak-Mu yang dalam proses perkuliahan, supaya anak-anak-Mu PNB HK Palangkaraya dapat menyelesaikan pekerjaannya, dapat menyelesaikan perkuliahannya dengan baik, dan itu dapat menjadi bekal bagi mereka untuk menyongsong masa depannya. Begitu juga dengan anak-anak-Mu PNB yang saat ini dalam proses bekerja. Berkati juga mereka Tuhan dalam pekerjaannya Tuhan. Berikan hikmat yang daripada Engkau. Berikan Tuhan berkat yang daripada Engkau, supaya melalui pekerjaan mereka itu menjadi saluran berkat atas kehidupan mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat setiap orang tua kami, orang tua dari anak-anak-Mu PNB yang jauh daripada anak-anak-Mu PNB. Berkati mereka satu persatu ya Bapa. Berkati keluarga mereka. Kuatkan orang tua mereka Tuhan, supaya orang tua mereka dapat mencukupi dan membiayai setiap kebutuhan anak-anak-Mu PNB yang sedang berkuliah di kota Palangkaraya ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan buat apa yang terjadi di tengah-tengah dunia saat ini Tuhan, di mana wabah virus corona yang saat ini ada di tengah-tengah dunia ini Bapa. Tuhan, lawat kami. Kiranya Tuhan yang menghentikan virus COVID-19 ini Tuhan, supaya kami dapat kembali hidup seperti biasa, supaya kami dapat kembali menjalani kegiatan kami, hari-hari kami Tuhan seperti biasa, dan kami dapat kembali memuji memuliakan nama-Mu di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhanlah yang selalu berotoritas dalam hidup kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus,
Kami berdoa dan mengucap syukur, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Amin. Salam PNB, selamat malam Minggu, Tuhan Yesus memberkati.